Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nugroho dengan NIM 234106050 dari kelas C. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengaturan hukum lingkungan internasional terkait wilayah terdampak tumpahan minyak di Indonesia. Di Indonesia, tumpahan minyak di laut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut, di mana laut dan negara menjadi korban. Salah satu penyebab pencemaran laut adalah tumpahan minyak oil spill. Peristiwa ini biasanya disebabkan oleh hasil operasi kapal tanker air balat, perbaikan dan perawatan kapal Dutch King, terminal, bongkar muat tengah laut, air bilga, saluran buang air minyak dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal, dan kecelakaan tabrakan kapal tanker. Sejak 2018 terdapat 4 kasus tumpahan minyak di wilayah Indonesia dan perairan Indonesia. Yang pertama terjadi di Teluk Balikpapan pada bulan Maret 2018. Yang kedua terjadi di Karawang pada bulan Juli 2019. Yang ketiga terjadi di Kepulauan Seribu pada bulan Agustus 2020. Dan yang terakhir, yang keempat, terjadi di Kepulauan Riau, terjadi setiap tahunnya, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi masyarakat dan lingkungan. Sayangnya, keempat kasus tersebut sampai saat ini tidak memberikan hasil yang diharapkan, baik dalam pengganti kerugian secara ekonomi maupun luar ekonomi, pemulihan lingkungan terhadap dampak juga dapat mencemari perairan teluk dilepas pantai laut, yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut dan pesisir terhadap pantai yang terkenal dengan keindahannya. Tumpahan minyak juga menyebabkan banyak satwa laut yang mati. Tumpahan minyak mempengaruhi beberapa perahu, termasuk perahu nelayan tradisional. Permasalahan yang terjadi terhadap tumpahan minyak di Indonesia. Tumpahan minyak menyebabkan berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan laut dan pesisir, seperti dampak yang di atas, termasuk terhadap ekonomi sistem. Dampak terhadap masyarakat adat juga terkena dampaknya, dampak terhadap tumpahan minyak, dan berdampak langsung terhadap organisme yang meliputi lethal atau kematian, sublethal, plankton, dan ikan migrasi, sedangkan dapat langsung dari kegiatan perikanan, diantaranya adalah tainting, baulantung, budidaya, dan ekosistem. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip internasional yang digunakan secara relevan, prinsip hukum internasional terhadap kasus ini. Yang pertama itu prinsip polluter pays, yaitu implementasi prinsip tersebut pada kasus-kasus kecelakaan yang terjadi terhadap kapal yang mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Prinsip yang kedua itu prinsip pencegahan, precautionary principle. Prinsip ini menekankan bahwa ketika ada ancaman serius atau tidak dapat dibalikan terhadap lingkungan, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Artinya, tindakan pencegahan harus diambil meskipun bukti ilmiah mengenai dampak suatu aktivitas belum sepenuhnya meyakinkan. Dan terakhir itu bagaimana cara mengatasi dengan tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia, itu masyarakat Indonesia dapat menuntut dengan gugatan hukum, memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atau tersangka yang membantu melakukan reformasi demokrasi dan diverifikasi ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah atau salah menyebutkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.